Bukankah Cecilia, pemenang sebuah kontes di kalangannya, adalah seorang pria yang bernama Stanley Ernest Tikoalu? Tiap lomba saya selalu menang, sampai tingkat daerah, kabupaten. Sampai akhirnya saya ikut yang di Jakarta. Terus saya juara runner up. Dari pemenang itu kami diutus untuk ikut yang ke Thailand. Sebagai seorang juara sebuah kontes kecantikan, bukannya kebahagiaan yang Stanley dapatkan, tetapi dinginnya tempat tidur rumah sakit. Saya di rumah sakit, saya merasa diri saya sudah tidak berguna. Banyak orang datang mendoakan orang-orang yang butuh didoakan. Ketika saya didoakan, saya usirkan mereka, sampai akhirnya saya marah-marahin mereka. Kalian mau ngapain ke sini? Kalian mau ngedoain saya mati? Saya sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa berjalan, dan saya hampir pada saat itu saya sudah stres. Kurangnya perhatian seorang ayah membuat Stanley yang gemulai diperdaya oleh seorang pria. Saya pikir beliau menjadi sosok figur seorang ayah buat saya. Ternyata tidak. Pada satu hari dia ngajak saya ke hotel. Saya nggak tahu. Saya pikir saya mau diajak apa. Ternyata sampai di sana saya diikat. Saya harus mengoral dia. Dan akhirnya saya disodomi di situ. Pada saat dia selesai, dia cuma bilang sama saya, kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Karena kebenciannya kepada pria semakin menjadi, dan Stanley pun akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang wanita. Yang ada di pikiran saya melihat pria tuh, saya jijik, saya takut karena saya merasa saya lihat papa saya suka mukulin mama, dan saya memilih untuk menjadi seorang wanita. Karena saya melihat wanita penuh kelembutan, jadi saya memutuskan memang saya harus jadi wanita pada saat itu. Kabur dari rumah, dan Stanley pun akhirnya menjadi seorang germo dan tenggelam di dunia prostitusi dan narkoba. Kabur, bertemu dengan komunitas anak-anak cewek-cewek nakal. Saya menjadi kepala buat mereka, untuk dimana kalau mereka dapat tamu selalu harus melalui saya. Tiap malam kami cari uang, kami ngumpulin uang. Tiap uang yang kami dapat selalu kami pakai untuk beli narkoba pada saat itu. Tahun 2001 itu dimana saya sakau, saya telepon pulang ke rumah. Saya bilang ke mama, saya udah nggak kuat, saya mau pulang. Saya dalam keadaan sakit, mama saya nangis-nangis pada saat itu. Dengan bantuan orang tuanya, Stanley pun membuka bisnis kecantikan. Dan sejak saat itu, Stanley pun dikenal sebagai seorang waria. Ya, setelah saya sembuh, saya udah nggak pakai lagi. Mama saya kasih saya modal untuk saya buka salon. Saya bertemu dengan komunitas waria pada saat itu. Dan saya tergabung di dalam Ikatan Waria se-Bekasi pada saat itu. Dan pada saat itu mereka mengadakan lomba, di mana lomba itu untuk kalangan para waria semua. Tiap lomba saya selalu menang, sampai tingkat daerah, kabupaten. Sampai akhirnya saya ikut yang di Jakarta. Terus saya juara runner up. Dari pemenang itu kami diutus untuk ikut yang ke Thailand. Di tengah sebuah pesta narkoba yang gila-gilaan, tiba-tiba sebuah peristiwa yang menegangkan terjadi. 2 minggu sebelum lomba, saya dan teman-teman saya pesta-pesta narkoba lagi. Jadi saya mabuk, pusing, dan enak badan, pingsan. Ketika saya sadar, saya di rumah sakit, saya merasa diri saya sudah tidak berguna. Banyak orang datang mendoakan orang-orang yang butuh didoakan. Ketika saya didoakan, saya usirkan mereka, sampai akhirnya saya marah-marahin mereka. Kalian mau ngapain ke sini? Kalian mau ngedoain saya mati? Saya sudah tidak bisa melihat, dan saya lumpuh pada saat itu. Saya Stanley, apa kabar? Salim, sayang, ini ada Bapak. Ngapain sih Bapak selalu kesini? Stanley, kami sering kesini ikut mendoakan supaya Stanley cepat sembuh. Di tengah keputusasaannya, Stanley pun menerima tawaran seorang teman kakaknya untuk menghadiri sebuah pertemuan.
ada salah satu teman kakak saya ngajak saya untuk isi formulir pada saat itu. Jadi akhirnya saya isi, akhirnya Sabtu saya berangkat. Ketika saya sampai di puncak, karena campnya di puncak, ternyata di sana isinya pria semua. Dan pas ketika saya masuk ke dalam camp itu, mayoritas bapak-bapak semua ya. Saya lihat, kok isinya bapak-bapak semua, ini orang-orang yang saya benci semua, ini kenapa ada di sini? Di situ timbul lagi perasaan saya, kok di sini tempatnya bapak-bapak semua, tempat orang yang saya benci semua. Akhirnya sesi demi sesi saya ikutin, di mana sesi itu juga banyak tentang luka hati semua diungkapkan semua di sana, di mana kami juga harus memaafkan orang yang membuat kami merasa dilecehkan juga. Pada saat itu sebenarnya saya berat untuk mengampuni, apalagi papa saya atau sama orang yang telah melecehkan saya, itu berat sekali. Saya merasa jijik sama mereka. Saya sangat benci sekali sama mereka pada saat itu. Karena saya berpikir mereka tuh memang sudah tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi karena di sana hamba Tuhan bilang, kalau kita ingin sembuh, kita harus mengaku dosa dan mengampuni. Dan saya menangis pada saat itu. Kalau saya mau mengampuni mereka. Akhirnya saya mengampuni papa saya dan saya mengampuni orang yang telah melecehkan saya. Ternyata setelah saya melepaskan pengampunan, saya menjadi orang yang baru. Dan saya merasa beban saya sudah ringan. Pertama kali saya lihat dia, saya sendiri agak kaget. Orangnya pucat, nggak ada ekspresi, kayaknya dia sakit. Dalam keadaan gitu, dia taat, dia setia. Dia buka hati dan Tuhan jamah dia. Sekarang Stanley berubah luar biasa. Dari segi fisik, dia udah begitu sehat. Meskipun masih ada buah dadanya. Dari segi rohani, dia luar biasa. Dia udah nggak seperti waria lagi. Dia sudah seperti laki-laki tulen. Tapi dari hati, dari pikiran, dari tindakan, dari kelakuan, dia itu benar-benar luar biasa sekarang. Kalau saya lihat dia punya perubahan, tidak mungkin dia pura-pura. Karena saya ikuti dia dari awal sampai sekarang. Nah, seorang waria yang berubah jadi pria sejati, yang mungkin pura-pura. Bahkan sekarang dia ini udah jadi pembina, membina pria-pria normal. Stanley sekarang menjadi seorang fasilitator yang menangani kaum gay dan waria. Dan saya bersyukur saya sudah menjadi seorang pria sejati. Karena menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, tapi menjadi pria sejati adalah masalah pilihan. 1, 2, 3, yes!